Kerajaan Sunda, juga dikenal sebagai Kerajaan Sunda Galuh, adalah kerajaan Hindu di Jawa Barat yang berdiri antara abad ke-10 hingga abad ke-16 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah bagian barat, dan bahkan sebagian Sumatera bagian selatan. Asal-usul dan perkembangan Kerajaan Sunda muncul sebagai penerus Kerajaan Tarumanagara yang juga bercorak Hindu-Buddha sekitar abad ke-14. Kerajaan Sunda memindahkan pusat pemerintahannya ke Kawali dan memiliki dua pelabuhan utama, Sunda Kalapa dan Banten. Prasasti Kebon Kopi II yang berangkat tahun 854 Saka merupakan bukti tertulis tertua yang menyebutkan nama Sunda sebagai sebuah kerajaan. Prasasti ini mencatat kembalinya ketertiban pemerintahan di bawah kekuasaan Raja Sunda. Raja-raja terkenal, beberapa raja Sunda terkenal dalam sejarah. Di antaranya, Prabu Siliwangi, sosok yang paling legendaris dan sering dikaitkan dengan kejayaan kerajaan Sunda. Banyak cerita rakyat dan legenda yang berkembang di masyarakat Sunda mengenai Prabu Siliwangi. Kisah-kisahnya seringkali dibumbui unsur mistis dan keajaiban. Raja-raja lainnya, meskipun kurang dikenal luas dibandingkan Prabu Siliwangi, banyak raja Sunda lainnya yang memerintah dan berkontribusi pada perkembangan kerajaan. Sayangnya, catatan sejarah yang detail tentang mereka masih terbatas. Warisan dan budaya populer, ingatan kolektif tentang kerajaan Sunda terpelihara dalam tradisi lisan masyarakat Sunda, terutama melalui pantun. Pantun-pantun tersebut seringkali menceritakan masa kejayaan kerajaan, khususnya kisah-kisah mengenai Prabu Siliwangi. Legendarisnya Prabu Siliwangi hingga kini masih terasa dalam kebudayaan Sunda. Prasasti-prasasti penting. Beberapa prasasti memberikan bukti keberadaan kerajaan Sunda. Di antaranya, Prasasti Kebon Kopi Kedua, Prasasti Sang Hyang Tapak, Prasasti Kawali, Prasasti Batu Tulis, Prasasti Jaya Bupati, ditemukan di 4 batu di dekat Sungai Cicatih, Cibadak, Sukabumi. Keruntuhan Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda akhirnya ditaklukkan oleh Kesultanan Demak pada tahun 1579 M. Kesultanan Demak, sebuah kerajaan Islam yang kuat, menguasai pelabuhan-pelabuhan dan wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda, yang menandai berakhirnya kerajaan tersebut. Warisan Kerajaan Sunda. Meskipun telah runtuh, warisan Kerajaan Sunda tetap berpengaruh pada budaya dan identitas masyarakat Sunda hingga saat ini. Sejarah kerajaan ini merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia yang kaya dan kompleks. Pengaruhnya terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Sunda, dari bahasa, kesenian, hingga kepercayaan. Peninggalan kerajaan Sunda yang paling menonjol adalah prasasti dan situs arkeologi. Prasasti Kebon Kopi Kedua merupakan prasasti tertua yang menyebutkan nama Sunda sebagai sebuah kerajaan. Prasasti Sang Hyang Tapak, Prasasti Kawali, Prasasti Batu Tulis, Prasasti Jaya Bupati ditemukan di dekat Sungai Cicatih, Cibadak, Sukabumi. Situs arkeologi. Situs Karangkamulian merupakan situs peninggalan dari zaman Kerajaan Galuh yang memiliki corak Hindu-Buddha. Situs Pakuan Pajajaran di Bogor merupakan bekas ibu kota Kerajaan Sunda. Selain prasasti dan situs arkeologi, peninggalan Kerajaan Sunda juga dapat ditemukan dalam bentuk tradisi lisan seperti pantun, yang menceritakan masa kejayaan kerajaan dan legenda Prabu Siliwangi. Peninggalan kerajaan Sunda ini memberikan bukti nyata tentang keberadaan dan perkembangan kerajaan di masa lalu. Tradisi lisan yang mencerminkan kerajaan Sunda banyak dijumpai dalam bentuk cerita rakyat, pantun, dan lagu daerah. Cerita rakyat, kisah-kisah rakyat Sunda, seperti Sangkuriang, Lutung Kasarung, dan Sikabayan, seringkali mengandung nilai-nilai moral dan filosofi yang mencerminkan budaya Sunda. Kisah-kisah ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Sunda. Pantun Sunda merupakan bentuk puisi tradisional yang berisi nasihat, sindiran, atau cerita. Pantun seringkali digunakan dalam berbagai acara adat, seperti pernikahan atau panen. Pantun Sunda juga seringkali memuji keindahan alam dan kearifan lokal masyarakat Sunda. Lagu daerah Sunda, seperti Manuk Dadali dan Cincang Keling, merupakan bentuk seni tradisional yang mencerminkan budaya dan sejarah Sunda. Lagu-lagu ini biasanya dinyanyikan dalam berbagai acara adat, seperti pesta pernikahan atau upacara keagamaan. Tradisi lisan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk melestarikan nilai-nilai, moral, dan sejarah masyarakat Sunda. Tradisi lisan ini mencerminkan kearifan lokal dan identitas masyarakat Sunda,
dan menjadi bagian penting dari warisan budaya Sunda.